Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuni dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo ingin menjelaskan mengenai ciri-ciri dan klasifikasi kumbang. Kumbang termasuk kerajaan Animalia, filum Arthropoda, subfilum Hexapoda, kelas Insecta, subkelas Pterygota, infrakelas Neoptera, superordo Endoterygota, ordo Coleoptera. Kumbang adalah sekelompok serangga yang membentuk ordo Coleoptera. Kata Coleoptera berasal dari bahasa Yunani kuno, koleos dan pteron, yang jika keduanya disatukan berarti sayap berselubung. Karena sebagian besar kumbang memiliki dua sayap, pasangan sayap yang berada di depan disebut eliptra. Pasangan sayap ini mengeras dan menebal yang dapat melindungi pasangan sayap di belakangnya dan juga melindungi bagian belakang tubuh kumbang. Penyebaran dan keragaman. Kumbang adalah ordo serangga terbesar dengan 350.000 sampai 400.000 spesies dalam 4 subordo, yaitu Adepaga, Arsotemata, Mysopaga, dan Polypaga. Morfologi eksternal. Karakteristik kumbang umumnya memiliki eksoskeleton sangat keras dan sayap depan atau elytra. Eksoskeleton kumbang terdiri atas banyak lapisan yang disebut skelerit, dipisahkan oleh jahitan tipis. Desain ini memberikan pertahanan berlapis sambil mempertahankan fleksibilitas. Anatomi umum kumbang cukup seragam meskipun organ dan tambahan tertentu dapat sangat bervariasi dalam penampilan dan fungsi antara satu famili dengan famili lain. Seperti semua serangga, tubuh kumbang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Kepala kumbang. Kepala biasanya sangat mengeras karena pembentukan sklerotin dan bervariasi dalam ukuran. Pada kepala terdapat mulut yang mengarah ke depan atau kadang-kadang berputar ke bawah. Mata kumbang majemuk dan mungkin memperlihatkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa seperti dalam kasus kumbang gasing atau famili Giridae. Mata mereka terpisah untuk memungkinkan pandangan ke atas dan ke bawah permukaan air. Spesies lain juga dapat melakukan penglihatan terpisah antara dua matanya, antara lain beberapa kumbang tanduk atau kumbang tanduk panjang atau famili Ceremabisidae dan kumbang penggerek, serta banyak spesies lain yang memiliki mata yang berlekuk ke bawah ke beberapa derajat. Antena kumbang utamanya adalah organ penciuman, tetapi dapat juga digunakan untuk merasakan lingkungan sekitarnya secara fisik. Pada beberapa famili, antena juga dapat digunakan untuk kawin atau untuk mempertahankan bagi beberapa jenis kumbang. Kumbang memiliki bagian-bagian mulut yang sama dengan belalang. Dari bagian mulut, yang paling umum dikenal mungkin mandibel atau rahang, yang terlihat seperti penjepit besar di depan beberapa kumbang. Mandibel adalah struktur yang sering menyerupai gigi dan keras untuk menarik, menghancurkan, atau memotong makanan atau musuh. 2 pasang tambahan menyerupai jari, maksila dan palpi labial ada di sekitar mulut pada bagian besar kumbang, digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Dada atau toraks. Dada atau toraks dibagi menjadi 2 bagian yang terlihat, yaitu dada depan atau protoraks dan pteratoraks. Pteratoraks adalah gabungan antara dada tengah dan dada belakang.
yang umumnya terpisah pada spesies serangga lain. Meskipun tersambung secara fleksibel dengan dada depan, bila dilihat dari bawah, dada adalah bagian tempat adanya 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Perut atau abdomen adalah semua yang ada di belakang dada. Bila dilihat dari atas, kebanyakan kumbang tampaknya memiliki 3 bagian yang jelas. Tetapi hal ini dapat menipu. Pada permukaan atas kumbang, bagian tengah adalah lapisan keras yang disebut pronotum, yang sebenarnya adalah hanya bagian depan dada, sedangkan bagian belakang dada tersembunyi oleh sayap kumbang. Kaki kumbang yang beruas banyak biasanya berujung pada 2 atau 5 ruas kecil yang disebut tarsi. Seperti banyak ordo serangga lainnya, kumbang memiliki cakar, biasanya sepasang di ujung ruas tarsal terakhir dari setiap kaki. Sayap elytra terhubung ke pterothoraks. Elytra tidak digunakan untuk terbang, tetapi cenderung untuk menutupi bagian belakang tubuh dan melindungi pasangan sayap kedua atau alea. Perut adalah bagian belakang dari dada belakang, terdiri dari serangkaian cincin masing-masing dari lubang untuk bernafas dan respirasi yang disebut ventilator, membentuk 3 sklerit tersegmentasi berbeda, yaitu tergum, pleura, dan sternum. Morfologi internal. Sistem pencernakan. Sistem pencernakan kumbang sangat dipengaruhi oleh tanaman yang menjadi sumber makanan mereka. Pada umumnya, proses pencernakan dilakukan oleh midgut depan atau anterior dengan bantuan enzim midgut. Saluran pencernakan pada dasarnya terdiri atas faring yang pendek dan sempit, tetapi dapat melebar dan ampela yang kurang berkembang. Setelah itu adalah midgut yang spesiesnya bervariasi dalam ukuran, dengan jumlah besar sekum, dengan hidgut yang panjangnya bervariasi, biasanya terjadi 4 hingga 6 kali tubulus malpighi. Sistem saraf. Sistem saraf pada kumbang bervariasi di antara spesies-spesies yang berbeda. Dari 3 ganglia dada dan 7 atau 8 ganglia abdomen yang dapat dibedakan dari ujung penyatuan semua ganglia untuk membentuk struktur komposit. Sistem pernapasan. Seperti serangga pada umumnya, kumbang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui trakea. Sistem peredaran darah. Seperti serangga-serangga lainnya, kumbang memiliki sistem peredaran darah terbuka, lebih didasarkan pada hemolimfa daripada darah. Pembuluh bersegmen seperti hati menempel pada dinding dorsal homozoel. Organ-organ khusus. Kumbang memiliki kelenjar khusus yang menghasilkan feromon yang digunakan untuk menemukan pasangannya. Feromon spesies Rutelinea dihasilkan dari sel-sel epitel yang melapisi permukaan bagian dalam. Peran kumbang. Peran kumbang dibutuhkan dalam ekosistem karena aktivitas kumbang sebagai pemakan tanaman, predator, scavenger, dan dekomposer. Sekian penjelasan dari saya mengenai ciri-ciri dan klasifikasi dari kumbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.